Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Terus dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, dan berikan komentar terbaik saudara yang berkaitan dengan video yang saya upload. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, dengan kelicikanku aku telah menjeratmu dengan tipu daya. Raja dusta, paling apik dan piawai, favoritnya Kores, Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, maka aku masih mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang berdosa? Selamat datang di kebenaran. Jadi ngapain dihakimi sebagai orang berdosa ketika dusta dengan kebenaran Allah itu menjadi tinggi? Thank you. Ya benar, 8 menit. Ya silakan dari Kristen. Itu tadi ada yang ditanyakan sama Kores tentang roh dusta yang ditaruh di mulut para nabi ya. Saya juga jadi ragu ini, jadi orang Kristen. Benar nggak Tuhan memberikan roh, menaruh roh itu dusta ke mulut nabi? Silakan ditampilkan ayatnya. Oke. Jadi itu di dalam kitab Raja-Raja ayat 21 kan saya sudah bilang ke Kores, baca ayat 2 ayat sebelumnya. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Jadi roh ini ya membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ya kan? Roh itu menjawab, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi izin Tuhan. Jadi roh dusta itu bukan Tuhan. Ya, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Jadi Tuhan mengizinkan roh. sorry. Jadi Tuhan mengizinkan roh dusta itu berperkara kepada orang yang ini, nabi-nabi ini. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya di atas mereka itu melawan Tuhan. Ya, mereka tidak mendengarkan nabi Tuhan, yaitu Mika di sini. Ya, itu sih panjang kalau kita mau jelaskan, tetapi spesifiknya sudah diketahui, bukan Tuhan. Bukan seperti yang ada di dalam Quran. Allah di dalam Quran Maryam ayat 83, Allah yang mengirim setan. Ya, lalu di dalam surah 21, Allah memelihara setan. Lalu Kores bilang tidak pernah berhasil. Salah. Allah dengan iblis, dengan setan itu sama-sama membuat orang-orang kafir memandang baik kejahatan. Ya, jadi iblis kan identik dengan kebohongan. Jadi kebohongan itu dibuat dipandang baik oleh Allah dan iblis. Allah dengan iblis sama, bekerja sama. Surah binatang ternak ayat 123. Dikatakan demikian. Jadi gini ya. Ini sudah mau melebar, saya tidak mau ke situ. Tapi kita mau fokus kepada legitimasi Tuhan. Ya, nah di dalam iman kami tidak pernah Tuhan melegitimasi kejahatan, kebohongan. Justru di sini Allah ya, cuma dengar baik-baik. Aku tidak menghukummu, ya kan? Jadi berbohong tidak akan dihukum. Lalu apa maksudnya? Allah membiarkan, ada pembiaran. Jadi tidak heran kalau semua dengan Kores banyak bohongnya, karena Allah tidak akan menghukum. Yang penting bohongnya hanya dengan mulut, jangan dibawa ke hati. Itu. Jadi kawan-kawan Muslim ya, kalian dengar baik-baik. Kalian boleh berbohong. Ya, yang penting hanya dengan mulut. Allah tidak akan menghukum. Allah mengiyakan. Ya, Allah tidak akan menghukum kalian. Ya, berbohong hanya dengan mulut. Yang penting hati kalian tidak. Dan sudah dijelaskan tidak. Saya sudah bawa datanya. Mayoritas umat ulama, kok harus berulang-ulang. Mayoritas ulama, ya, menurut mayoritas ulama, al-yamin, al-gamus, ya, kebohongan tidak disengaja merupakan sumpah penipuan. Jadi Anda boleh menipu, yang penting cara menipunya hanya dengan mulut, jangan dengan hati. Anda boleh melakukan tipu muslihat, boleh, yang penting dengan mulut, jangan dengan hati. Boleh berbohong. Jadi al-yamin al-gamus merupakan sumpah penipuan, muslihat dan kebohongan. Maka ia tidak termasuk sumpah yang disengaja. Jadi bukan sumpah yang disengaja. Ini adalah sumpah yang tidak disengaja, yang dibolehkan. Sumpah penipuan, muslihat dan kebohongan, boleh. Ya, jadi mantap dong datanya. Dan dikatakan di sini tidak wajib memberi kafarat, tidak wajib memberi kafarat. Yang wajib membayar kafarat kecuali ia melibatkan hati. Ia melibatkan hati maka ia wajib memberi kafarat.
Ya, tetapi sebenarnya juga fatal, artinya boleh dong saya berbohong dengan mulut dengan hati, nanti saya bayar dengan kafarat. Ini mencoba menyogok Tuhan. Jadi Tuhan umat Islam itu boleh disogok. Ya, beda dengan Tuhan yang di dalam kekristenan tidak akan bisa disogok dengan hal demikian, ya kan? Nah, itu bedanya. Nah, ini kan saya tambahkan lagi di dalam apa tadi ya, di sini. Oke, di dalam tafsir Qurtubi lagi ya, bahwa ada seorang ya, apabila seorang mukmin berada di antara orang kafir sebagai tawanan ya, kita kan sudah baca ini bro dari tadi bahwa kenapa Allah menghalalkan itu boleh berbohong? Karena belum ada pasukan. Jadi ketika belum ada pasukan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berbohong, bersiasat. Ya, berbohong boleh. Ketika sudah ada pasukan, berubah lagi. Jadi udah nggak boleh bohong karena langsung terang-terangan, ya. Di mana tadi bohongnya? Di sini. Nah, oke, kita baca dari atas lagi. Kok saya jadi ngulang-ngulang ya? Agak enak ini. Gak apa-apa lah. Mu'adz bin Jabal dan Mujahid mengatakan bahwa melakukan sesuatu untuk memelihara diri dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi, itu dibolehkan. Itu dibolehkan, cuma itu dibolehkan. Jadi berbohong dibolehkan pada zaman awal Islam karena saat itu alasannya, karena saat itu kekuatan muslimin belum sempurna. Jadi memang dasar Allahnya tidak punya kuasa. Allahnya itu hanya bisa mengandalkan pasukan, ya. Beda dengan yang terjadi di dalam Alkitab, ya. Kaum muslimin belum sempurna. Adapun sekarang itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan. Jadi pasukannya sudah bertambah karena dijanjikan bidadari bertambah. Yang luar biasa kepada kaum muslimin hingga mereka tidak perlu lagi untuk berbohong. Tidak perlu lagi berbohong karena pasukannya udah banyak. Jadi ada suatu fase di mana umat Islam itu boleh berbohong karena kagak ada pasukan. Pak John mau tambahkan silakan. Oh iya. Enggak, ini aku main banda itu 1 Yohanes 2 boleh berbohong, boleh berzina. Baca di Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi itu ya, Zuma. Kemudian aku catat di Quran 3 ayat 54, Allah adalah penipu daya. Jadi ya memang nggak penipu daya, penipu artinya ya. Jadi ya melegalkan seperti penipuan, berbohong atau sebagainya itu nggak masalah gitu. Lanjut Bro Herdi. Jadi tentang kebohongan ya, yang jadi topik kita, yang dilegitimasi, yang tidak dihukum, yang tidak dilarang atau dibiarkan oleh Tuhan, itu fatal. Ya, jadi pahami semua, Polres, kebohongan di dalam Islam itu bukanlah sesuatu yang haram. Ya, bukan sesuatu haram di surah yang lain, tetapi di surah yang lain haram. Itu saya juga simpang siur. Kadang saya mau mendebat umat Islam itu bingung. Ya saya lihat aja mereka berdiri pada kebohongan boleh atau tidak. Kalau mereka berdiri pada kebohongan boleh, saya berdiri pada posisi tidak. Kalau mereka berdiri pada posisi tidak, saya berdiri pada posisi boleh. Kenapa demikian? Karena ajaran Islam itu simpang siur. Tidak ada suatu benteng yang dia bisa membuat habis. Waduh, oke. Ya, sebentar. Waktu 2 menit untuk bertanya dari pihak Kristen. Silakan dimulai saat Anda berbicara. Oke, dari tadi saya sudah bawa data bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya kebohongan itu terjadi, membiarkan. Jadi Allah tidak akan menghukum, sudah ada ayatnya. Dan apa itu siasat itu kebohongan. Nah, menurut apa yang dikatakan oleh Muhammad ya di dalam Sahih Muslim 89, Muhammad berkata, tanda-tanda orang munafik ada 3, apabila dia berbicara niscaya dia berbohong. Ya, apabila dia berjanji niscaya mengingkari. Ini Allah juga mengingkari janjinya untuk melindungi Muhammad. Ya, dari iblis. Ternyata iblis mampu menyihir Muhammad selama 6 bulan untuk melindungi harta dan jiwa dan rohani tubuh Muhammad. Ternyata Muhammad rontok giginya, jadi udah ingkar. Dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat. Nah, dari ayat ini, dari perkataan Muhammad ini, apa mungkin Allah mengajarkan Islam itu menjadi agama munafik? Itu pertanyaan saya. Apa mungkin dari narasi Muhammad ini, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Islam supaya jadi munafik? Ya, silakan Pak John. Lanjut Bro Herdi. Ya aja Pak John bertanya. Silakan. Pertanyaan memang nggak dijawab-jawab, bingung juga gini loh. Ya apakah Allah itu pelintat-pelintut gitu loh, atau amnesia, atau apa ya? Tidak maha tahu gitu loh. Karena kenapa? Satu ayat bicara begini, satu ayat bicara begini, seperti tadi Bro Herdi terangkan. Kalau boleh berbohong, kita di pihak yang tidak boleh berbohong. Kalau tidak boleh berbohong, kita di pihak yang boleh berbohong. Nggak ada kepastian ajarannya ini. Gimana gitu loh, dan di mana ajaran ini? Kok
berbohong dan udah bobrok, nggak ada kepastian. Waktu habis. Sebentar. Setting. Sebentar. Oke, waktu 10 menit untuk menjawab. Ya, baik. Jadi Al-Quran itu menerangkan bahwasanya Al-Quran itu hanya akan membuat orang-orang kafir itu semakin kafir gitu ya. Apakah umat Islam itu bingung gitu? Bingung dengan Al-Quran, bingung dengan hadis? Tidak, nggak ada yang bingung dengan hadis. Lalu teman kita 2 orang bingung. Ya gimana tidak bingung, mereka pendusta. Sama seperti bapak tua tadi nih, John. Anda mengatakan Allah itu penipu. Di mana ayatnya, Bung? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir seperti Anda ingin menipu Allah, maka Allah pun membalas tipu daya. Bukan pembuat tipu daya, tapi dia membalas. Ngerti kata membalas, Pak? Nggak ngerti juga. Makanya belajar, tinggalkan agama yang ngajar Anda penipu. Lalu kemudian ketika Anda ditanyai tentang agama Anda, kok Anda menghabiskan waktu gitu loh. Anda nggak bisa menolong diri Anda nggak bisa menolong kitab Anda. Betapa banyak saya dalil berikan kepada Anda legitimasi penipuan di dalam kitab saudara. Tuhan Anda baik yang berupa roh, baik yang berupa manusia mempertontonkan dia itu legitimasi kebohongan yang sangat dahsyat. Paham ya? Tapi tidak mungkin paham gitu loh. Nah, kemudian ketika saudara bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu melegalkan kebohongan. Padahal Al-Qur'an menjelaskan tempat para pembohong itu adalah neraka. Jadi umat Islam itu dilarang berbohong. Adapun Anda gunakan tadi itu adalah tafsiran tentang apa yang kemudian ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi yang jelas kemudian ketika Hedi mengatakan, lihat Suma, Tuhanmu tidak mengatakan seperti apa yang kau katakan. Tuhanmu mengatakan Allah tidak menghukum kamu. Hanya dibaca 3 kata itu. Kenapa? Karena mereka ini penipu, mereka ini pendusta. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu tidak dimaksudkan sengaja. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak sengaja. Nah sekarang begini, berdasarkan kitab saudara di dalam 1 Yohanes yang saya bacakan tadi ya, Anda mencoba untuk membela gitu. Anda memberikan Yakobus. Bung, saya katakan kepada saudara, ketika Anda membunuh hari ini, kata ayat Anda, jangan khawatir karena ada Yesus sebagai pendamai. Legitimasinya jelas sekali di dalam kitab saudara. Anda tidak bisa lari dari sana. Belum lagi Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong, palsu, atau berpura-pura maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Rentang-tang-tang-tang. Yesus Anda mau beritakan dengan maksud palsu, maksud berpura-pura, maksud bohong, legitimasinya jelas. Legal standing Anda untuk melakukan kepura-puraan, kebohongan, palsu, tipu muslihat, ada dalilnya di kitab Anda. Anda nggak bisa kemana-mana di situ. Sementara Anda bingung dengan Al-Quran. Kenapa? Anda cuma umat terjemahan yang comot. Kami umat Islam yang dari lahir mengajak dan mengajarkan Al-Quran. Tidak ada yang bingung dengan itu. Karena kami tahu berbohong itu adalah dosa. Berbohong tempatnya di neraka. Tapi kalau Anda tidak, boleh aku mengutus engkau cerdik seperti ulara, jinak seperti merepati. Legitimasi jelas sekali. Cara-cara Anda untuk menyampaikan agama Anda, mau dengan cara palsu, mau dengan cara seperti ular, boleh. Cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Tapi Anda diajarin untuk itu. Bahkan di kitab Anda seperti yang saya katakan tadi, dengan matinya Yesus, Dia telah membebaskan kita dari aturan-aturan. Dia memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Anda adalah orang merdeka, Bung. Anda adalah orang yang bebas. Mau lakukan apa saja boleh. Karena Anda tidak mau diperhamba oleh daging. Daging Anda, bahkan Herdi saya katakan, pernah mengucapkan, bahkan saya simpan. Bro Juma, sebentar. Pak Amir. Ya. Tadi cek Malikil ada nggak di permintaan? Belum ada. Kita tunggu. Hah? Belum ada. Ganti akun mungkin dia. Ini baru dia. Ya. Baru minta dia. Nah, ya. Teman-teman jangan main report ya.
santai aja. Saudara-saudaraku Bahkan sekalian, saya masih simpan rekaman Herdi mengatakan, andai saja kitabku tidak melarang, manusia pun aku makan. Herdi, kenapa kamu gak makan manusia, Her? Emang ada larangannya dalam kitabmu? Jangan kau makan manusia. Sebentar, timernya nggak jalan. Oh iya, jalan. Gak ada larangannya, Herdi. Jadi kau boleh makan emakmu, bapakmu kalau kau kesal sama mereka, karena tidak ada larangannya. Semua halal bagiku yang masuk ke dalam mulut, bukan yang haram, tapi yang keluar. Jadi kalau kau makan anakmu, jangan kau muntahkan supaya halal. Itu legitimasi dalam agamamu. Dan jika engkau mempunyai dosa, dan jika engkau berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus, sebagai pendamai dosa kita. Jadi lu mau ngapain aja boleh, ada sebagai pendamai. Kalau di Islam tidak, Bung. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah. Kalau kamu nggak perlu pertanggungjawaban. Kenapa? Karena sudah ada yang menjadi tumbal, ada yang menjadi penebus. Siapa itu? Anak Maria. Dosa apapun yang kamu lakukan, ada anak orang yang menggantikan kamu untuk melakukan penghapusan dosa. Oke? Paham itu? Agamamu lah yang melegalkan dosa-dosa itu. Silakan, Dina Kores. Siap, Gurundaku. Ya, ini aku tambahkan lagi supaya makin terjerembab jauh lebih dalam. Nggak mungkin orang Islam itu bingung dengan Al-Quran, Gurunda. Karena apa? Buktinya negara Islam kebanyakan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dalam konstitusinya. Sedangkan negara-negara Kristen nihil, kosong, bahkan merosot jauh. Malah makin banyak di negara-negara Afrika Tengah sampai selatan sana. Berpindah jadinya. Populasi Kristen berpindah ke Afrika. Dulunya di Eropa, sekarang ke Afrika. Takbir. Allahu Akbar. Lalu soal ini ya, kena prank nggak tuh ke Krestenan yang di live comment? Kena prank nggak? Herdi jauh-jauh ke tafsir Islam, padahal di perjanjian lama dan perjanjian baru banyak cara-cara penipuan atau pendustaan yang dari tadi kami bawakan, cuma nggak disanggah dengan sempurna. Sampai moderatornya aja pun terguncang gitu ketika melihat ada roh dusta di dalam Nabi. Selamat datang di kebenaran, my brethren. Lanjut. Sumpah nggak sengaja, Her. Ya artinya kan nggak sengaja bohong. Kelar perkara. Kalau kalian beda. Kenapa beda? Karena kita jujur di dalam nurani ya. Kita jujur dalam nurani. Enggak sengaja dengan membiarkan yang tadi lu bilang, parah mana? Dengan yang menaruh roh dusta ke dalam mulut Nabi. Parah mana? Jujur deh, coba jujur. Kristen yang di bawah juga harus jujur ya. Parah mana? Yang membiarkan atau yang menaruh roh dusta gitu. Tadi Herdi Takia terjemahan tadi. Dia membacakannya, dia bilang mengizinkan ya. Sebenarnya nggak begitu, Ikhwan. Itu tertulisnya itu adalah ini. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Jadi ditaruh beneran sama Tuhan. Ya masa mau dibandingin ulama yang manusia dengan Tuhan Allah Israel ini gitu. Allah Israel udah jelas-jelas membuat manusia-manusia itu berdusta karena ada roh dusta. Ingat, roh itu cuma satu ya. Jadi roh kudus, roh dusta, roh Allah itu semua sama. Itu semua sama, roh itu. Satu hakikat, roh. Hakikatnya adalah roh. Jadi roh kudus pun bisa berdusta, yang dusta pun bisa kudus gitu. Jangan terguncang Kristen. Ini kenyataannya. Sama ini juga ya, sekarang kita jujur lagi, kita jujur yang kedua, ancur-ancuran mana parahnya ini antara ulama yang menyatakan mengenai sumpah palsu atau Tuhannya Kristen yang menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi. Bayangin, berarti Nabi Yohanes ini pun berdusta mengenai ada Tuhan. Dan Yesus pun itu berdusta mengenai dirinya bukan Tuhan, gitu. Bahkan Yesus pun berdusta ketika dia bilang dia menyerahkan nyawanya, padahal memang ditusuk, disalib itu. Itu kan matinya disalib, bukan gara-gara menyerahkan nyawa, iya nggak? Itu jadi pendustaan. Makanya ini sekali lagi gua keraskan kepada kekrestenan, perbedaan antara kami dan kalian. Kalau kami berbohong karena daruroh, nyawa terancam. Kalau kalian berbohong demi penginjilan kebesaran nama Kristus. Tanpa berdusta, Afrika tidak akan banyak Kristennya sekarang. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Selamat datang di kebenaran, my brethren. Oke. Pak Toris. Bentar, aku set dulu waktu 8 menit untuk menanggapi ya. Silakan pihak Kristen menanggapi. Oke. Jadi Kores mungkin saya harus ulang lagi ya. Saya akun tadi kawan-kawan jangan dibendong, ya kan? Nggak lucu lah. Oke ya. Kores membawakan tentang apa tadi, raja-raja diulang ya. Oke, kita kata nikah. Jadi ini orang yang bebal ya. Orang yang bebal melawan Nabi Tuhan yaitu Mika. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang? Ya,
Karena ini Ahab ini di ayat di atasnya itu tidak mau mendengarkan Mika. Ya, mereka lepas diri dari perlindungan Tuhan. Oke. Ahab untuk membujuk berperang supaya ia tewas. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Nah, kemudian tampillah suatu roh. Jadi bukan Tuhan ya, kemudian tampillah suatu roh dusta. Lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya, membujuk si Ahab. Tuhan bertanya kepadanya dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar menjadi roh dusta. Jadi roh ini menjawab, aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Ahab sudah melepaskan diri dari tuntunan Tuhan. Ini sudah jelas, kenapa harus dibantah lagi, maksud? Atau memang tidak ada argumen lagi? Ya nggak apa-apa. Oke, Suma tentang Allah penipu. Di sini Muhammad yang bicara, bukan Bro John. Ya, ini Muhammad berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ini doa Muhammad. Kalau kamu mau membantah doa Muhammad itu bahaya, kamu bisa dibuang ke neraka oleh Muhammad. Bantulah aku dalam menghadapi musuh-musuhku, dan janganlah engkau membantu mereka dalam menghadapi aku. Tolonglah aku, dan janganlah engkau menolong mereka dalam menghadapiku. Nah, Muhammad meminta kepada Allah, Allah, tipulah mereka untuk kepentinganku, dan janganlah engkau membuat tipu daya untuk diriku. Ya kan? Allah ternyata adalah seorang ini penipu. Muhammad meminta Allah untuk menipu musuhnya, dan jangan membuat tipu daya itu untuk Muhammad. Itu permintaan Muhammad atas Allah, karena Allah kegiatannya ya tipu menipu, bro. Nah, dengan dengan tema kita tentang kebohongan, dari tadi saya mau ulang-ulang beberapa kali ya. Ini bro, mayoritas ulama Al-Yamim Al-Gamus merupakan sumpah penipuan. Jadi yang kamu bolehkan, yang Allah bolehkan itu sumpah yang tidak disengaja, yaitu sumpah penipuan, tipu muslihat, dan kebohongan. Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Allah tidak melarang Anda, Allah membiarkan Anda itu menjadi pembohong, menjadi penipu muslihat, menjadi penipu, boleh. Yang penting Anda lakukan dengan mulut, jangan dengan hati. Kan diulang beberapa kali. Lalu tadi lagi, balik lagi kepada di Quran 3 ayat Quran 3 ayat 28. Ya. Di pause dulu bro, saya mau buka dulu datanya. Kita di Quran 3 Ali Imran 28. Oke, nih. Nah, oke, dijalankan bro. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali untuk mengasyikkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah. Kecuali, nah kan, kecuali sudah mengidentifikasi bahwa apa yang di awal boleh, ada komprominya, kecuali untuk menjaga diri, sesuatu yang kamu takuti karena siasat. Jadi kan sudah dikatakan, dijelaskan tadi, Allah membolehkan berbohong dulu, karena belum ada pasukan. Jadi kawan-kawan muslim itu boleh menjadi bunglon. Dulu boleh berbohong. Boleh. Sebentar Bro Malikil, sebentar. Ini Kores kenapa turun lagi ini Pak Amir? Bro, aku 1 menit ya bro. Sudah. Bentar dia mas. Bentar. Bro Ya, Malikil, sebentar, 1 menit ya. Ya. Sebentar Pak John. Ini sama dengan ini kali ini. Pental dia. Pental atau dipentalkan. Bentar. Sudah ada permintaan Pak Amir? Belum. Sabar ya kawan-kawan ya, kita tunggu. Oke bro, oke. Nah, sudah. Ya? Belum. Orang lain yang minta pala. Bentar kita tunggu. Saya WA-nya dulu. Banyak akun juga, kalau seandainya dia kena ban, dia bisa ganti akun. Ini dia naik. Waduh, belum. Masuk mungkin, kadang bisa gitu. Desarios itu kapan Desarios? Ini Raharjo, kena ban deh kayaknya. Ya, Raharjo. Nah, Ya, ini baru selamat Raharjo kena ban, woi. Akun yang tadi lanjut. Banyak yang tak Oke, guncang-guncang. sebentar. Silakan Pak John. Ya, silakan Pak John.
Ya, aku tambahin lagi ya. Sebenarnya sudah dijawab di Yakobus 2 ayat 24. Saya tambahin lagi di 17 sama 26. Saya bacakan yang 27. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jelas itu. Nah, justru ini yang bingung tuh di ini Quran 3 ayat nomor 54. Allah penipu daya. Aduh, penipu daya. Apakah pertanyaannya gitu loh yang bikin bingung gitu loh. Kok Allah bisa ditipu ya? Di mana maha taunya gitu loh. Di mana maha kuasanya? Di mana maha kudusnya? Kok bisa ditipu, bisa dibohongi Allah ini? Lanjut Bro Herdi. Oke, jadi dengan topik yang kita sepakati bahwa tentang apakah kebohongan itu dilegitimasi oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab jelas, siapa yang berbohong itu dihukum. Tidak ada pembiaran. Bahkan di dalam 10 hukum utama Torah, jangan Sebentar. Aduh. Banyak kan? Bahaya ini. Aduh, Pak Amir, sebagai aku sampaikan dulu sama kawan-kawan yang di live chat. Ya. Ini hanya Saudaraku yang Kristen maupun yang Muslim, tolong karena di sini kan ada yang dipertanggungjawabkan untuk menjawab, menyanggah apa semua. Tolong serahkan kepada ahlinya semua di sini, jangan membanet yang lagi sebagai narasumber. Ya. Mohon ya teman-temanku, aku mohon sekali biar bisa ada jawaban yang real terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari kedua belah pihak terkait dengan keimanan masing-masing. Monggo Kang Malikil Muluk. Sebentar. Waktu udah saya pause. Oke, Bro. Ya. Ini Ya. yang ketiga ya. Oke. Ya, silakan. Oke. Tuh, sepertinya banyak yang terguncang ya, Polres. Saya. Gak apa-apa. Jadi gini ya, kata kawanku Tuan Ayah. Jadi kebohongan itu adalah sesuatu yang negatif. Jika Tuhan semesta alam yang diimani, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, melegalkan kebohongan, bisa dijadikan dasar iman, itu yang fatal. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun Anda, mengajari Anda, membiarkan Anda di dalam lumpur kebohongan? Ya, itu Anda harus bisa. Jika memang Allah tidak mengajarkan yang seperti yang kalian pahami, yang seperti yang kalian takwilkan, harusnya ada penghukuman, ada suatu tindak tegas. Anda itu mau bohong langsung, mau bohong dengan mulut, atau mau bohong dengan hati, itu kagak masalah. Tetapi kawan-kawan lupa di sini, di dalam surah At-Tarim, bahkan sang Nabi pun dengan sumpahnya tidak akan lagi mendatangi, menggauli Maria Koptik. Allah juga bisa membatalkan sumpah sang Nabi terhadap istrinya. Nah ini sangat kompromi ternyata Allah dengan sang Nabi dan ciptaannya dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Nah ada sesuatu yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti oleh kawan-kawan Muslim. Ayat 2, semua Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpah. Allah dengan secara tidak sengaja mengajarkan umat Muslim tidak punya wibawa. Karena memang Allah nggak berwibawa. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kok kesannya kayak pelintat-pelintut? Di satu sisi mengizinkan, di satu sisi menghukum. Sumpah yang sudah diikrarkan ya oleh Muhammad terhadap istrinya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat menyedihkan. Jadi kalau Muhammad saja bisa membatalkan sumpahnya, apalagi Allah. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan itu membaca Alkitab, literaturnya itu pasti banyak, luar biasa, dapat dibaca, terbuka bagi semua orang. Bahkan kekristenan itu terbuka untuk dikritisi oleh siapapun, termasuk Islam. Lantas saya mau tanya nih, ini pertanyaan saya balikkan kepada Pak Menecem Ali. Quran bebas nggak dikritik? Saya rasa enggak. Ya kan? Profesor Gabriel, seorang muslim pengajar di Al-Azhar itu kena persekusi karena mempertanyakan Quran di ruang kelas toh? Apakah bebas? Tidak, ya kan? Apakah bisa mempertanyakan isi Quran tentang kenabian Muhammad, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti lapor, cengeng gitu kan? Nah, sedangkan Kristen tidak. Ada buku-buku literatur yang bertanggung jawab, dari segi sejarah bertanggung jawab, terbukti, Alkitabnya teruji, lantas tidak ada yang perlu diragukan. Jadi orang Kristen itu cerdas-cerdas. Jadi kalau ada pun yang mualaf, ya itu urusannya dia lah. Karena mungkin dia memang tidak dipilih oleh Tuhan. Itu aja jawabannya. Oke? Di samping sini dia adalah orang yang dipilih dan juga orang bodoh lah gitu ya. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, ojo sakit hati.
Kita hanya meluruskan dan membantah setiap argumentasi daripada polemikus Muslim. Dan bagi kekristenan, ingat, kita itu cerdas, kita itu punya Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jangan tinggalkan Yesus oleh karena faktor apapun. Entah itu pasangan hidup, entah itu ekonomi, entah apapun. Jangan tinggalkan, rugi kamu. Oke? Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, share sebanyak mungkin supaya ada banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.